Wonosobo, pada suatu pagi yang cerah namun menyimpan sejuta kegelisahan, menjadi saksi bisu dari hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Aisyah. Aroma tanah basah setelah gerimis semalam bercampur dengan harum melati dari kebun belakang rumah, menciptakan melodi alam yang menenangkan, namun tidak mampu menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Hari ini adalah hari pertunangannya dengan Rian. Pertunangan yang telah ia impikan sejak lama, sejak tatapan pertama mereka bertemu di sebuah seminar kampus beberapa tahun lalu. Aisyah, dengan tangannya yang sedikit gemetar, mematut diri di depan cermin besar peninggalan neneknya. Gaun kebaya modern berwarna dusty pink yang membalut tubuh rampingnya terasa pas, rancangan khusus dari butik kecil langganan ibunya. Rambut hitam panjangnya ditata sederhana namun elegan, menyisakan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajah ovalnya. Riasan tipis yang ia aplikasikan sendiri berhasil menutupi sedikit lingkaran hitam di bawah matanya akibat begadang semalam, memastikan ia tampak segar dan berseri. Cantik sekali putri ibu. Suara lembut ibunya, Bu Lastri, membuyarkan lamunan Aisyah. Ibunya berdiri di ambang pintu, tersenyum hangat, matanya memancarkan kebanggaan sekaligus sedikit kekhawatiran yang tak terucap. Bu Lastri adalah wanita tangguh yang membesarkan Aisyah dan adiknya, Dani, dengan segala keterbatasan setelah suaminya, Pak Budi, pensiun dini dari pabrik tekstil. Mereka bukan keluarga kaya raya, bahkan bisa dibilang sederhana, namun cinta dan kehangatan selalu melimpah ruah di rumah kecil mereka di pinggiran Wonosobo itu. Aisyah berbalik, memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Ibu juga cantik hari ini," pujinya tulus. Ibunya mengenakan kebaya senada, hanya saja dengan warna yang sedikit lebih gelap, memancarkan aura keibuan yang menenangkan. "Apa kau gugup, Nak?" tanya Bu Lastri sambil mengelus rambut Aisyah. Aisyah mengangguk. "Sangat gugup, Bu. Seperti mau ujian skripsi saja rasanya." Bu Lastri tertawa kecil. "Itu wajar. Tapi ibu yakin, Rian akan menjagamu dengan baik. Dia kan calon suamimu." Pernyataan itu sedikit menghangatkan hati Aisyah. Rian adalah seorang sarjana teknik yang bekerja di perusahaan konstruksi besar milik ayahnya di Jakarta. Keluarga Rian dikenal sebagai keluarga terpandang dan kaya raya. Perbedaan status sosial inilah yang seringkali menjadi ganjalan dalam hati Aisyah, meskipun Rian selalu meyakinkannya bahwa itu tidak masalah. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal. Sikap Ibu Rian, Bu Retno. Sejak awal perkenalan, Bu Retno selalu menunjukkan sikap dingin dan terkesan meremehkan Aisyah. Setiap kali Aisyah berkunjung ke rumah Rian di Jakarta, Bu Retno jarang sekali tersenyum padanya, bahkan kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bernada menyelidik tentang latar belakang keluarganya, seolah ingin mencari celah untuk menghinanya. Rian selalu bilang, "Ah, ibu memang begitu, Ais. Jangan dimasukkan ke hati. Beliau cuma khawatir padaku." Aisyah mencoba percaya, mencoba memahami, namun rasa tidak nyaman itu tak pernah benar-benar hilang. Pukul 10 pagi, rombongan keluarga Aisyah, yang terdiri dari kedua orang tua, adik laki-lakinya Dani, paman dan bibi dari Wonosobo, serta beberapa kerabat dekat, bertolak menuju kediaman keluarga Rian. Perjalanan dari Wonosobo menuju Jakarta terasa panjang. Di dalam mobil, Aisyah berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif dan fokus pada kebahagiaan yang menanti. Dani, adik laki-lakinya yang baru lulus SMA, mencoba menghiburnya dengan lelucon-lelucon garingnya. Pak Budi, ayahnya, sesekali memegang tangannya, memberikan kekuatan lewat sentuhan hangatnya. Setibanya di Jakarta, rombongan Aisyah disambut oleh kemegahan rumah keluarga Rian. Sebuah rumah bergaya modern minimalis yang menjulang tinggi dengan pagar hitam nan kokoh. Halamannya luas, dengan taman yang terawat rapi dan beberapa mobil mewah terparkir di garasi. Kontras sekali dengan rumah sederhana mereka di Wonosobo. Aisyah kembali merasakan kecemasan yang mendalam. Di depan pintu utama, Rian menyambut mereka dengan senyum cerah. Dia tampak gagah dalam balutan batik sutra berwarna gelap. Di sampingnya berdiri Bu Retno, mengenakan kebaya brokat mewah, namun dengan ekspresi wajah yang datar, nyaris tanpa senyuman.
Di sisi lain ada Pak Arman, ayah Rian, yang terlihat lebih ramah dan sesekali tersenyum ke arah keluarga Aisyah. "Selamat datang, keluarga Aisyah," sambut Rian hangat. Ia langsung menggenggam tangan Aisyah, memberikan senyum meyakinkan. Aisyah membalas senyumnya, mencoba menguatkan diri. Bu Retno melirik tajam ke arah Pak Budi dan Bu Lastri, seolah menimbang-nimbang mereka. "Jadi ini keluarga besarmu, Aisyah? Hanya segini?" Nada bicaranya dingin, menusuk. Sontak, suasana yang semula hangat menjadi tegang. Pak Budi dan Bu Lastri saling pandang, mencoba menahan rasa tidak nyaman. "Maaf, Bu. Sebagian kerabat kami tidak bisa datang karena terhalang jarak dan kesibukan," jawab Pak Budi, berusaha tetap tenang dan sopan. "Oh, begitu ya?" Bu Retno tersenyum tipis, senyuman yang lebih mirip seringai sinis. "Saya kira orang Wonosobo itu banyak kerabatnya. Ternyata, ya sudahlah. Mari masuk." Aisyah merasakan dadanya sesak. Ia melirik Rian, berharap kekasihnya itu akan menegur ibunya. Namun, Rian hanya menunduk sedikit, seolah tidak mendengar perkataan ibunya. Hati Aisyah mencelos. Di dalam rumah, suasana tidak banyak berubah. Ruang tamu yang luas dan mewah dipenuhi dengan perabotan mahal. Piring-piring berisi makanan dan minuman tersaji rapi di meja, namun aura permusuhan dari Bu Retno terasa begitu kental, membuat Aisyah dan keluarganya merasa tidak nyaman untuk mengambil makanan. Acara pertunangan dimulai dengan sambutan dari Pak Arman, yang cukup ramah dan penuh senyum. Ia menyampaikan maksud dan tujuan acara, lalu mempersilakan Pak Budi untuk berbicara. Pak Budi, dengan suara sedikit bergetar, menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya untuk masa depan Aisyah dan Rian. Ketika tiba giliran Bu Retno berbicara, suasana kembali mencekam. "Kami, keluarga besar Santoso, tentu saja sangat bahagia hari ini." Bu Retno memulai, suaranya tenang namun penuh intrik. "Melihat putra kami, Rian, yang sebentar lagi akan bertunangan dengan gadis pilihannya. Tapi, sebagai seorang ibu, saya tentu saja memiliki banyak pertimbangan. Rian ini kan putra satu-satunya. Kami sudah membangun bisnis ini dari nol, dari keringat dan darah. Tentu saja kami ingin ia mendapatkan pendamping yang sepadan." Mata Bu Retno menatap lurus ke arah Aisyah, kemudian beralih ke Bu Lastri dan Pak Budi. "Bukan bermaksud merendahkan, tapi saya rasa latar belakang keluarga Aisyah kurang begitu sesuai dengan standar kami. Maaf, ini bukan masalah uang semata, tapi juga soal koneksi, lingkungan, dan bagaimana seseorang dibesarkan." Ucapan Bu Retno seperti sambaran petir di siang bolong. Wajah Aisyah memerah padam, menahan air mata yang mendesak keluar. Bu Lastri dan Pak Budi tampak syok, tangan mereka mengepal erat di bawah meja. Dani, adiknya, menatap Bu Retno dengan mata nyalang, seolah ingin membalas setiap perkataan pedas wanita parubaya itu. "Kami ini terbiasa hidup mewah, bergaul dengan kalangan atas. Jujur saja, saya khawatir Aisyah akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kami. Apalagi jika nanti ada acara-acara penting. Bagaimana dia akan berinteraksi dengan kolega-kolega bisnis kami yang semuanya orang-orang penting?" Bu Retno melanjutkan, seolah menikmati penderitaan yang ia ciptakan. "Apakah dia bisa membawa diri? Apakah dia tidak akan mempermalukan kami?" Aisyah merasakan harga dirinya diinjak-injak. Ia melirik Rian, yang duduk di sampingnya. "Rian, seharusnya Rian membela dirinya. Seharusnya Rian menyanggah ucapan ibunya." Tapi Rian hanya menunduk, bibirnya sedikit melengkung ke atas, seolah menahan tawa. Bahkan, ia bisa melihat bahu Rian sedikit bergetar. Melihat Rian yang tidak membela, bahkan terkesan menertawakan penderitaannya, hati Aisyah hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan malu bercampur aduk, menciptakan luka yang sangat dalam. Jadi selama ini, Rian tidak sungguh-sungguh mencintainya? Semua perhatian dan janji manis itu hanya tipuan? Bu Retno, yang merasa di atas angin, melanjutkan serangannya. "Tentu saja, kami tidak bisa menolak pilihan Rian. Tapi saya harap Aisyah bisa menyadari posisinya.
Jangan sampai nanti setelah menikah, dia malah menyusahkan Rian dan keluarga kami. Atau bahkan, mengambil keuntungan dari kekayaan kami. Cukup, Bu. Suara Pak Budi tiba-tiba memecah keheningan. Wajahnya merah padam, menahan amarah yang meluap. Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami menghargai undangan kalian. Tapi kami tidak datang untuk dihina. Bu Lastri menarik lengan suaminya, mencoba menenangkan. Sabar, Pak. Tidak, Bu. Saya tidak bisa sabar lagi. Pak Budi berdiri. Aisyah adalah putri saya. Dia kami didik dengan cinta dan nilai-nilai luhur. Dia tidak pernah diajari untuk mengambil keuntungan dari siapapun. Jika memang kalian tidak menginginkan Aisyah, katakan saja dari awal. Tidak perlu menghina kami seperti ini. Bu Retno tersenyum sinis. Oh, jadi Anda marah? Apakah saya berbicara fakta? Kalau memang tidak suka, silakan pergi saja. Kami tidak memaksa. Mendengar itu, Rian mengangkat kepalanya. Pandangannya kosong, namun senyum di bibirnya semakin lebar. Ia bahkan terkekeh pelan, seolah menikmati tontonan di depannya. Tawa Rian, di tengah kehancuran hati Aisyah, adalah paku terakhir yang menancap di peti mati hubungannya. Aisyah tidak tahan lagi. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia berdiri, tatapannya beralih dari Bu Retno yang sombong, ke Rian yang pengecut. Cukup, suaranya bergetar, namun penuh kekuatan yang baru ditemukan. Saya tidak akan melanjutkan pertunangan ini. Semua mata terbelalak, terutama Rian dan Bu Retno. Aisyah, apa yang kau katakan? Tanya Rian, nada suaranya berubah panik. Saya bilang, saya tidak akan melanjutkan pertunangan ini. Aisyah mengulangi, suaranya lebih tegas. Saya tidak sudi menikah dengan pria pengecut yang hanya bisa menertawakan kehinaan tunangannya sendiri. Dan saya tidak sudi menjadi menantu dari wanita angkuh yang tidak punya sopan santun. Aisyah menatap Bu Retno dengan tajam. Anda bilang saya tidak sepadan? Baik. Saya akan buktikan bahwa saya bisa lebih dari sepadan. Anda bilang saya akan menyusahkan? Saya akan buktikan bahwa saya bisa berdiri di kaki sendiri, bahkan lebih tinggi dari kalian. Kemudian tatapannya beralih pada Rian, yang kini tampak pucat. Dan kau, Rian, kau akan menyesali hari ini. Kau akan menyesali tawa remehmu itu. Aku bersumpah, aku akan membuat kalian berdua berlutut memohon maaf padaku. Dengan tangan gemetar, Aisyah melepas cincin pertunangan yang masih tersemat di jari manisnya, lalu meletakkannya dengan kasar di atas meja kaca di depan Rian. Ini tidak ada artinya lagi, ucapnya dingin. Pak Budi dan Bu Lastri, meskipun terkejut dengan keberanian Aisyah, kini berdiri tegak di samping putri mereka. Kami pergi, kata Pak Budi tegas. Aisyah berbalik, berjalan cepat menuju pintu keluar, diikuti oleh orang tuanya dan Dani. Ia tidak menoleh lagi, tidak ingin melihat wajah-wajah terkejut dan mungkin juga menyesal dari keluarga Rian. Air mata terus mengalir di pipinya, namun kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan tekad yang membara. Rian dan Bu Retno hanya bisa terdiam, terkejut dengan reaksi Aisyah. Mereka tidak menyangka gadis pendiam yang selama ini mereka remehkan, bisa seberani itu. Bu Retno tampak kesal, sementara Rian terlihat bingung dan sedikit menyesal. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Aisyah telah pergi, membawa serta harga dirinya yang terinjak dan janji balas dendam yang menggelegak di dalam hati. Udara Jakarta yang panas dan penuh polusi terasa semakin menyesakan bagi Aisyah. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan, ia tak henti-hentinya menangis. Dadanya terasa begitu sesak, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Tawa Rian, seringai sinis Bu Retno, dan semua perkataan menusuk yang mereka lontarkan, terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Aisyah, nak, sudah, jangan menangis lagi. Bu Lastri memeluk putrinya erat, ikut meneteskan air mata. Ibu tahu kamu sakit hati. Tapi sudahlah, biarkan saja mereka. Kita tidak rugi apa-apa.
Tidak rugi apa-apa, Bu. Harga diri kita diinjak-injak. Sahut Pak Budi, suaranya masih penuh amarah. Saya tidak menyangka ada orang setega itu. Apalagi mereka adalah orang yang katanya terhormat. Dani, yang duduk di belakang, ikut merasakan kemarahan dan kesedihan. Ia ingin membalas, ingin membela kakaknya, namun ia tahu ia tak punya kekuatan. Kakak sudah benar. Mereka tidak pantas untuk kakak. Aisyah hanya bisa terisak. Rasa sakit hati ini jauh lebih parah daripada patah hati biasa. Ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan dari orang yang ia cintai, orang yang ia percaya akan melindunginya. Rian, pria yang selama ini ia lihat sebagai pahlawannya, ternyata adalah pengecut yang bersembunyi di balik jubah ibunya, bahkan ikut menertawakan kehinaan kekasihnya sendiri. Aku tidak menyangka Rian seperti itu, Bu, ucap Aisyah di sela isakannya. Dia selalu bilang dia mencintaiku. Dia selalu bilang dia akan melindungiku. Tapi tadi, dia hanya diam. Bahkan tertawa. Pak Budi menghela napas panjang. Memang kita harus bersyukur, Nak. Tuhan menunjukkan sifat aslinya sebelum semuanya terlambat. Bayangkan kalau kalian sudah menikah? Bagaimana nasibmu nanti? Perkataan ayahnya membuat Aisyah terdiam. Ada benarnya juga. Mungkin ini adalah cara Tuhan menyelamatkannya dari takdir yang lebih buruk. Namun, rasa sakit itu tetap nyata, menusuk hingga ke ulu hati. Ia merasa bodoh, begitu mudah percaya pada janji manis dan gombalan kosong Rian. Sepanjang perjalanan pulang ke Wonosobo, Aisyah terus merenung. Ia berusaha mengusir bayangan Rian dari benaknya, namun sia-sia. Setiap sudut kota, setiap lagu yang diputar di radio, seolah mengingatkannya pada kenangan indah yang kini terasa pahit. Kenangan saat Rian pertama kali menyatakan cinta, saat mereka menghabiskan waktu bersama di kafe favorit, saat Rian menggenggam tangannya di bawah bintang-bintang. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Setibanya di rumah, Aisyah langsung masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesendirian dan kesedihan. Gaun kebaya Dusty Pink yang tadinya ia kenakan dengan penuh sukacita, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus luka hatinya. Ia mengganti pakaiannya, lalu membaringkan diri di tempat tidur, membenamkan wajahnya di bantal, dan menangis sejadi-jadinya hingga air matanya mengering dan matanya bengkak. Keesokan harinya, Aisyah terbangun dengan kepala pening dan mata sembab. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja melewati badai dahsyat. Namun, di balik semua kerapuhan itu, ada percikan api yang menyala di matanya. Api kemarahan, api tekad, api balas dendam. Aku tidak bisa terus-menerus seperti ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa. Aku akan membuat mereka menyesal. Aisyah tahu, balas dendam bukanlah jalan yang baik. Namun, rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam. Ia ingin Bu Retno dan Rian merasakan bagaimana rasanya dihina, bagaimana rasanya diinjak-injak harga dirinya. Ia ingin mereka melihat betapa salahnya mereka meremahkannya. Malam itu, setelah makan malam, Aisyah berkumpul dengan kedua orang tuanya dan Dani di ruang keluarga. Bu, Pak, Dani, ia memulai, suaranya terdengar lebih tenang namun penuh kepastian. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku memutuskan untuk pindah dari Wonosobo. Bu Lastri dan Pak Budi terkejut. Pindah kemana, Nak? Tanya Bu Lastri khawatir. Ke Jakarta, jawab Aisyah mantap. Aku tahu itu mungkin mengejutkan, tapi aku harus melakukannya. Aku tidak bisa terus-menerus berada di sini, teringat semua hal pahit itu. Aku butuh perubahan. Aku butuh lingkungan baru. Dan aku juga ingin membuktikan pada mereka bahwa aku bisa sukses. Pak Budi menatap putrinya lekat-lekat. Ia melihat tekad yang membara di mata Aisyah. Ia tahu putrinya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Tapi, Nak, di sana kan kamu tidak punya siapa-siapa.
Kamu mau kerja apa? Aku akan mencari pekerjaan, Pak. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Aku akan belajar. Aku akan bangkit, jawab Aisyah. Lagi pula, aku tidak sendiri. Aku punya kalian. Dukungan kalian adalah segalanya bagiku. Dani, yang biasanya cuek, kini menatap kakaknya dengan tatapan kagum. Aku dukung kakak. Kalau kakak butuh bantuan, bilang saja padaku. Melihat tekad putrinya yang begitu kuat, Pak Budi dan Bu Lastri akhirnya luluh. Mereka tahu, Aisyah membutuhkan ruang untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali dirinya. Baiklah, nak. Kami akan mendukungmu. Tapi kamu harus janji, harus hati-hati di sana. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi kami, kata Bu Lastri, air matanya menetes lagi. Aku janji, Bu. Aisyah memeluk ibunya erat. Terima kasih. Beberapa hari berikutnya, Aisyah sibuk mempersiapkan kepindahannya. Ia mengemasi barang-barangnya, sebagian besar hanya pakaian dan buku-buku kuliahnya. Ia juga mencari informasi lowongan pekerjaan di Jakarta, mengirimkan beberapa lamaran ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebagai sarjana komunikasi. Satu hal lagi yang Aisyah putuskan, ia ingin belajar seni bela diri. Ia merasa, selain untuk menjaga diri, ini juga bisa menjadi cara untuk melepaskan stres dan menguatkan fisiknya. Ia ingin menjadi wanita yang kuat, baik fisik maupun mental. Sebelum berangkat, Aisyah pergi ke rumah neneknya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Neneknya, seorang wanita sepuh yang bijaksana, selalu menjadi tempat Aisyah berkeluh kesah. Nenek, aku akan pergi ke Jakarta, kata Aisyah, menceritakan semua keputusannya. Nenek Aisyah mendengarkan dengan seksama, mengelus rambut cucunya. Nenek tahu kamu kuat, nak. Apa yang terjadi padamu adalah pelajaran berharga. Jadikan itu cambuk untukmu bangkit. Tapi ingat, jangan sampai dendam menguasai hatimu. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik dan sukses. Perkataan neneknya sedikit melembutkan hati Aisyah. Ia tahu neneknya benar. Namun, ia juga tahu, rasa sakit itu terlalu kuat untuk bisa diabaikan begitu saja. Ia tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupnya. Tapi ia juga tidak akan melupakan apa yang telah terjadi. Ia ingin membuktikan kepada Rian dan Bu Retno bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Seminggu kemudian, Aisyah berangkat ke Jakarta. Diantar oleh keluarganya hingga stasiun kereta api, ia memeluk mereka satu persatu, menahan air mata agar tidak tumpah lagi. Aku akan baik-baik saja, Bu, Pak, Dani. Kalian jangan khawatir, katanya berusaha tersenyum. Saat kereta mulai bergerak, Aisyah menatap keluar jendela, melihat Wonosobo yang perlahan menjauh. Ia tahu, ia meninggalkan banyak kenangan di kota kecil itu. Kenangan indah bersama keluarga dan teman-teman, serta kenangan pahit yang baru saja terjadi. Namun, ia yakin, kepergiannya kali ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan bangkit, menjadi kuat, dan membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Rian dan Bu Retno, bahwa Aisyah yang mereka remehkan, akan menjadi seseorang yang patut diperhitungkan. Setibanya di Jakarta, Aisyah menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Kamar itu sederhana, hanya berisi tempat tidur, lemari kecil, dan meja belajar. Namun, bagi Aisyah, itu adalah awal dari kebebasan dan kemandiriannya. Ia mulai mencari pekerjaan dengan lebih giat. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di perpustakaan umum untuk mencari informasi, mengirimkan lamaran, dan belajar berbagai hal baru. Ia juga mendaftar di sebuah sasana bela diri tak jauh dari tempat kosnya. Setiap sore, setelah mencari pekerjaan, ia berlatih keras, melampiaskan semua kemarahan dan kekecewaan melalui pukulan dan tendangan. Keringat yang mengucur deras, otot-otot yang pegal, semua itu menjadi terapi baginya. Ia merasa lebih kuat, lebih berdaya. Beberapa minggu berlalu, Aisyah masih belum mendapatkan pekerjaan. Uangnya mulai menipis. Rasa putus asa sempat menghampirinya, namun ia segera mengusirnya.
Ia teringat janji pada dirinya sendiri, pada orang tuanya, dan pada Bu Retno dan Rian. Ia tidak boleh menyerah. Suatu hari, saat sedang melamun di kafe kecil sambil menyeruput kopi murah, Aisyah membaca sebuah artikel di koran tentang sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang berkembang pesat. Perusahaan itu bernama Inovasi Digital, bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan pemasaran digital. Kebetulan, perusahaan itu sedang mencari staf komunikasi dan pemasaran. Tanpa pikir panjang, Aisyah langsung mengirimkan lamarannya. Ia tidak memiliki banyak pengalaman di bidang teknologi, namun ia memiliki semangat belajar yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik. Ia menulis surat lamaran yang jujur, menceritakan tekadnya untuk belajar dan berkembang. Seminggu kemudian, Aisyah mendapatkan panggilan wawancara. Ia sangat bersemangat. Ia mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempelajari profil perusahaan, dan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. Saat wawancara, Aisyah bertemu dengan seorang pria muda yang ramah dan karismatik. Namanya Kenzo, CEO dari Inovasi Digital. Kenzo adalah seorang pengusaha muda yang sukses, terkenal dengan visinya yang brilian dan kepemimpinannya yang inspiratif. Wawancara berjalan lancar. Kenzo terkesan dengan semangat dan kejujuran Aisyah. Ia melihat potensi besar dalam diri Aisyah, meskipun ia masih minim pengalaman di bidang digital. "Saya suka semangatmu, Aisyah," kata Kenzo sambil tersenyum. "Kami adalah perusahaan yang selalu terbuka untuk bakat-bakat baru. Kami akan memberimu kesempatan." Hati Aisyah melompat kegirangan. "Terima kasih banyak, Pak Kenzo. Saya janji tidak akan mengecewakan Anda." "Jangan panggil Pak," Kenzo tertawa. "Panggil saja Kenzo. Kita sebaya." Aisyah tersenyum. Ia merasa lega dan bahagia. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Kesempatan baru, awal yang baru. Ia tahu, perjalanan masih panjang, namun ia siap menghadapinya. Balas dendam itu mungkin masih jauh, namun setidaknya, ia sudah mulai melangkah. Ia sudah menemukan jalan untuk membuktikan kepada Bu Retno dan Rian bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Jakarta, sebuah kota yang kejam sekaligus menawarkan ribuan kesempatan, kini menjadi medan pertempuran Aisyah. Pagi di ibu kota selalu datang lebih cepat. Suara klakson mobil, teriakan pedagang kaki lima, dan langkah-langkah tergesa-gesa orang-orang menjadi melodi baru dalam hidupnya. Ia terbangun dengan mata yang masih sedikit bengkak, sisa tangis di malam hari. Namun, saat ia memandang pantulan dirinya di cermin, ia tidak lagi melihat gadis yang hancur. Yang ada hanyalah sosok dengan rahang mengeras, mata yang penuh api tekad, dan semangat yang membara. Aisyah memulai hari-harinya di perusahaan inovasi digital sebagai staf magang. Meskipun posisinya belum permanen, ia memperlakukannya seperti kesempatan emas. Setiap tugas yang diberikan oleh Kenzo dan timnya ia kerjakan dengan totalitas. Ia bekerja lebih lama dari jam kerja yang ditentukan, membaca buku-buku tentang pemasaran digital dan pengembangan aplikasi, dan seringkali meminta bimbingan langsung dari Kenzo. "Aisyah, pulang saja. Ini sudah larut," tegur Kenzo suatu malam, saat ia melihat Aisyah masih duduk di mejanya, bergelut dengan sebuah laporan. Aisyah mendongak. "Sebentar lagi, Kenzo. Saya ingin menyelesaikan ini. Ada beberapa data yang masih belum saya analisis." Kenzo tersenyum. "Semangatmu luar biasa. Tapi jangan paksakan diri. Kesehatan lebih penting." "Saya baik-baik saja," jawab Aisyah, berusaha tersenyum. Kenzo menarik kursi di seberang meja Aisyah dan duduk di sana. "Aku tahu kamu punya alasan kuat untuk bekerja sekeras ini. Aku bisa melihatnya di matamu. Ada semacam api yang membakar di sana." Aisyah tertegun. Ia tidak menyangka Kenzo begitu peka. Ia memilih untuk tidak menjawab, hanya kembali menunduk pada laporannya. "Kalau butuh cerita, aku siap mendengarkan," kata Kenzo lembut. "Sebagai teman." Aisyah menatapnya. Kenzo adalah sosok yang unik. Ia bukan hanya seorang atasan yang cerdas dan visioner, tetapi juga pribadi yang hangat dan penuh empati.
Ia tidak pernah meremehkan Aisyah, bahkan sering memujinya di depan tim, membuat Aisyah merasa dihargai. Sejak awal, Kenzo selalu memperlakukannya dengan hormat, jauh berbeda dengan Rian. Selain sibuk dengan pekerjaan, Aisyah juga rutin pergi ke sasana bela diri. Ia mengambil kelas Muay Thai, sebuah seni bela diri yang dikenal membutuhkan stamina dan kekuatan fisik tinggi. Setiap pukulan, setiap tendangan yang ia lepaskan pada Samsak, adalah luapan emosi yang selama ini terpendam. Ia membayangkan Samsak itu sebagai Bu Retno dan Rian. Rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan ia salurkan menjadi tenaga, membuat pukulannya semakin kuat dan akurat. Pelatihnya, seorang pria parubaya bernama Pak Jamal, seringkali memujinya. Kamu punya potensi besar, Aisyah. Emosimu kuat sekali. Gunakan itu sebagai bahan bakar, jangan sampai emosi yang mengendalikanmu. Aisyah mengangguk. Ia tahu Pak Jamal benar. Ia tidak ingin menjadi budak dari rasa sakit hatinya. Ia ingin menjadi master dari rasa sakit itu. 3 bulan berlalu, dan kinerja Aisyah di inovasi digital menunjukkan hasil yang luar biasa. Ide-ide kreatifnya dalam kampanye pemasaran seringkali menjadi sorotan dan memberikan hasil yang signifikan bagi perusahaan. Kenzo, melihat dedikasi dan kemajuan Aisyah, memutuskan untuk menaikkan posisinya menjadi staf pemasaran permanen. Selamat, Aisyah. Kamu pantas mendapatkannya, kata Kenzo saat memberikan surat pengangkatan. Terima kasih banyak, Kenzo. Suara Aisyah bergetar haru. Ini lebih dari yang bisa saya harapkan. Ini bukan hadiah, ini hasil dari kerja kerasmu, jawab Kenzo. Teruslah seperti ini, dan aku yakin kamu akan menjadi bintang di perusahaan ini. Sejak itu, karir Aisyah melejit. Ia belajar dengan cepat, menguasai berbagai keterampilan baru, dan menjadi salah satu karyawan andalan Kenzo. Ia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Ia menganalisis pasar, memahami perilaku konsumen, dan menciptakan strategi yang efektif. Ia bahkan berhasil meyakinkan Kenzo untuk mengambil proyek besar dengan klien yang sangat penting. Hidup Aisyah perlahan-lahan berubah. Ia pindah dari kamar kos kecil ke sebuah apartemen studio sederhana. Ia juga mulai menabung dan berinvestasi. Uang yang ia hasilkan bukan lagi hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membangun masa depan yang cerah. Ia sesekali menelepon orang tuanya di Wonosobo, menceritakan kemajuannya, membuat orang tuanya bangga dan lega. Namun, di balik semua kesuksesan itu, satu hal tidak pernah berubah. Tekadnya untuk membalas dendam. Setiap kali ia melihat kemewahan di sekelilingnya, setiap kali ia melihat Rian dan Bu Retno di berita atau majalah bisnis, api dendam itu kembali menyala. Ia tidak akan pernah melupakan hari itu, hari di mana harga dirinya diinjak-injak dan calon suaminya menertawakannya. Ia akan kembali, dan kali ini, ia akan kembali sebagai pemenang. Setahun telah berlalu sejak Aisyah pindah ke Jakarta. Perubahan dalam dirinya begitu signifikan. Ia bukan lagi gadis polos dari Wonosobo. Penampilannya lebih berkelas dan profesional. Potongan rambut bob modern membingkai wajahnya yang kini tampak lebih tegas. Pakaiannya yang semula sederhana kini diganti dengan setelan kerja yang elegan. Kebugaran fisik yang ia dapat dari latihan Muay Thai membuat tubuhnya lebih tegar dan percaya diri. Aura yang memancar dari dirinya adalah aura seorang wanita sukses, yang tahu apa yang ia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Suatu sore, Kenzo mengajak Aisyah menghadiri sebuah acara amal bergengsi yang diadakan oleh sebuah yayasan besar di Jakarta. Acara itu dihadiri oleh para pengusaha, pejabat, dan sosialita kelas atas. Kenzo ingin memperkenalkan Aisyah kepada beberapa klien potensial dan investor. Aku butuh kamu untuk mendampingiku, Aisyah. Kamu sudah menjadi bagian penting dari perusahaan ini, kata Kenzo. Lagi pula, kamu pantas mendapatkan ini. Aisyah setuju. Ia membeli gaun malam berwarna gelap yang sederhana namun anggun, dan menyiapkan diri dengan matang. Ia tahu, acara seperti ini adalah kesempatan untuk memperluas jaringan dan membangun nama. Di dalam ballroom hotel mewah yang gemerlap,
ratusan orang penting berkumpul. Musik klasik mengalun lembut, bercampur dengan dentingan gelas dan tawa renyah. Aisyah, mengenakan gaunnya, tampak memukau. Ia berjalan di samping Kenzo, yang terlihat gagah dalam setelan jas formalnya. Banyak mata yang melirik ke arah mereka, bertanya-tanya siapa wanita cantik yang mendampingi CEO muda yang sukses itu. Saat Aisyah sedang mengobrol dengan seorang pengusaha dari luar negeri, ia merasakan sebuah tatapan yang tidak asing. Ia menoleh, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana, di sudut ruangan, berdiri Rian dan Bu Retno. Rian tampak lebih dewasa, namun matanya masih memancarkan keangkuhan yang sama. Di sampingnya, Bu Retno mengenakan perhiasan berlian yang mencolok. Wajahnya terlihat sedikit lebih tua, namun sorot matanya tetap tajam. Mereka sedang berbincang dengan beberapa orang penting lainnya. Seketika, semua kenangan pahit itu kembali menyeruak. Hati Aisyah berdebar kencang, perpaduan antara kemarahan dan kegugupan. Ia merasa ingin bersembunyi, namun ia juga tahu, ia harus menghadapi mereka. Ia tidak akan lari lagi. Aisyah memutuskan untuk tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengendalikan emosinya. Ia melanjutkan percakapannya dengan klien asing itu, mencoba untuk tidak terlihat terpengaruh. Namun, takdir berkata lain. Rian dan Bu Retno, yang telah selesai mengobrol dengan rekan bisnis mereka, kini berjalan ke arahnya. Rian tersenyum ramah, senyum yang dulunya membuat hati Aisyah luluh, kini terasa menjijikkan. Bu Retno juga ikut tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan kepalsuan. Kenzo, lama tidak bertemu, sapa Rian, mengulurkan tangan. Kenzo tersenyum dan menyambut uluran tangan itu. Rian, kita bertemu lagi. Kapan-kapan kita harus makan siang bersama. Tentu, Rian mengangguk. Dan ini? Rian melirik ke arah Aisyah. Ia menatap Aisyah dari ujung rambut sampai ujung kaki, raut wajahnya berubah menjadi kebingungan. Aisyah tidak lagi memakai kacamata, penampilannya juga berbeda jauh. Rian jelas tidak mengenalinya. Ini Aisyah, rekan bisnis sekaligus kepala tim pemasaran di perusahaanku. Kenzo memperkenalkan. Aisyah, ini Rian Santoso, CEO perusahaan konstruksi Santoso Jaya. Dan ini ibunya, Bu Retno. Aisyah mengangguk, tatapannya dingin. Senang bertemu dengan Anda, katanya tanpa senyuman. Ia tidak mengulurkan tangan. Bu Retno, yang juga tidak mengenali Aisyah, ikut menatapnya dengan pandangan menilai. Anda ini, seperti tidak asing, gumamnya, mencoba mengingat-ingat. Mungkin kita pernah bertemu di acara lain, jawab Aisyah datar, nadanya seolah mengakhiri percakapan. Rian, yang masih terpesona dengan kecantikan dan aura Aisyah, mencoba untuk mendekat. Nama Anda Aisyah? Nama yang cantik, sama seperti orangnya. Aisyah menahan diri untuk tidak tertawa sinis. Dulu, ia akan luluh dengan rayuan seperti itu. Tapi sekarang, ia hanya merasa mual. Terima kasih, jawab Aisyah singkat. Rian mencoba mencari topik lain. Apakah Anda dari Jakarta? Saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Bukan. Saya dari Wonosobo, jawab Aisyah, sengaja menyebutkan kota asalnya. Ia ingin melihat reaksi mereka. Seketika, raut wajah Rian dan Bu Retno berubah. Rian tampak terkejut, sementara Bu Retno melirik Aisyah dengan pandangan curiga. Wonosobo? Jangan-jangan. Gumam Bu Retno, namun ia tidak melanjutkan kalimatnya. Aisyah tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia tahu mereka mulai menyadari. Mereka mulai mengingat gadis yang dulu mereka hina. Jika tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, saya permisi. Masih ada beberapa klien yang harus saya temui, kata Aisyah, mengalihkan pandangannya dari mereka. Rian terlihat panik. Tunggu, Aisyah. Apakah Anda Aisyah yang dulu? Aisyah tidak menjawab. Ia hanya meliriknya dingin, lalu berjalan menjauh bersama Kenzo. Kenzo, yang melihat interaksi tegang itu, hanya bisa menatap bingung. Rian dan Bu Retno terdiam, terkejut dan malu.
Mereka tidak menyangka gadis yang mereka hina setahun lalu kini berdiri di depan mereka sebagai wanita sukses dan berkelas. Rian merasa ada penyesalan yang samar-samar muncul di hatinya. Sementara Bu Retno, wajahnya berubah merah padam, antara marah dan malu. Ia merasa harga dirinya tercabik. "Rian, apa-apaan itu tadi?" bisik Bu Retno, marah. "Dia itu Aisyah? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa berubah seperti itu?" "Aku tidak tahu, Bu. Aku juga kaget," jawab Rian. Dia terlihat sangat berbeda. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Jangan sampai dia mengganggu bisnis kita." Bu Retno mendesis. Di sisi lain, Aisyah berjalan menuju toilet. Di sana, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Air matanya tidak tumpah, namun ia bisa merasakan gejolak di dadanya. Pertemuan tak terduga ini memberinya semangat baru. Ia tahu, Rian dan Bu Retno sudah melihatnya. Mereka sudah melihat bahwa ia tidak hancur. Ini hanyalah permulaan. Ia akan membuat mereka menyesal, satu persatu. Pertemuan di acara amal malam itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas karena melihat keterkejutan di wajah Rian dan Bu Retno, namun juga ada perasaan lega karena ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi rapuh. Selama ini, ia bekerja keras untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan ia bisa. Kini, ada tujuan lain yang lebih konkret, membuat Rian dan Bu Retno merasakan apa yang ia rasakan. Keesokan harinya di kantor, Aisyah duduk di mejanya, memandang layar komputer. Ia tidak lagi berfokus pada pekerjaan, melainkan pada Santoso Jaya, perusahaan milik keluarga Rian. Ia membuka situs web perusahaan, membaca laporan tahunan, dan menganalisis pergerakan saham mereka. Informasi ini tidak sulit didapatkan karena Santoso Jaya adalah perusahaan publik. Rian menjabat sebagai CEO, sementara Bu Retno menduduki posisi sebagai salah satu direktur utama. Aisyah teringat percakapan mereka saat Rian mengenalkannya pada Kenzo malam itu. Ia mendengar Rian berbicara tentang proyek-proyek besar yang sedang mereka kerjakan. Aisyah segera menyadari, titik lemah sebuah perusahaan adalah pada proyek-proyeknya. Ia mulai merancang strategi. Pertama, ia harus mengetahui secara detail tentang proyek-proyek Santoso Jaya. Ia menggunakan koneksinya di dunia bisnis, yang ia bangun berkat bantuannya kepada Kenzo selama setahun terakhir. Ia bahkan menghubungi beberapa jurnalis bisnis yang pernah meliput inovasi digital. Dari sana, ia mendapatkan beberapa informasi penting. Proyek terbesar Santoso Jaya saat ini adalah pembangunan sebuah kompleks apartemen mewah di kawasan elit. Proyek ini didanai oleh beberapa investor besar dan memiliki tenggat waktu yang ketat. Pemasok mana yang mereka gunakan? Gumam Aisyah pada dirinya sendiri. Ia mencari tahu, dan menemukan daftar perusahaan pemasok bahan bangunan yang bekerja sama dengan Santoso Jaya. Aisyah menemukan satu nama yang menarik perhatiannya. Maju Makmur, sebuah perusahaan pemasok semen terbesar di Jakarta yang juga merupakan klien potensial inovasi digital. Aisyah memutar otak. Ia bisa saja menggunakan kekuatan inovasi digital untuk menyerang Santoso Jaya, tapi ia tidak ingin mencampuradukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Kenzo sudah begitu baik padanya, ia tidak ingin menyalahgunakan kepercayaan itu. Ia harus bergerak sendiri. Ia mulai mendekati pemilik Maju Makmur, Pak Haris, melalui koneksi yang ia miliki. Aisyah tidak langsung menawarkan kerjasama bisnis, melainkan mengajukan diri untuk membuatkan presentasi digital yang menarik dan modern untuk produk mereka, sebagai bagian dari portofolio pribadinya. Tentu saja, ia bekerja di luar jam kantor. Pak Haris, yang tertarik dengan ide-ide segar Aisyah, setuju. Sambil mengerjakan presentasi, Aisyah sering berdiskusi dengan Pak Haris. Ia dengan cerdik menyelipkan pertanyaan-pertanyaan tentang Santoso Jaya. Ia berpura-pura tertarik untuk bekerja sama dengan Santoso Jaya, dan menanyakan pengalaman Pak Haris bekerja dengan mereka. Santoso Jaya? Mereka klien yang cukup rumit, kata Pak Haris. Mereka punya reputasi buruk dalam pembayaran. Seringkali telat,
Dan kadang-kadang ada beberapa tagihan yang mereka tolak. Tapi ya, karena mereka perusahaan besar, kita mau tidak mau harus bertahan. Mereka juga sering meminta bahan dengan kualitas di bawah standar untuk menekan harga, tapi mintanya tetap diinvoice sesuai standar. Informasi itu bagai emas bagi Aisyah. Ia menyimpan semua informasi itu, merekam setiap detail yang diberikan Pak Haris. Ia tahu, Rian dan Bu Retno pasti tidak ingin hal-hal seperti itu terungkap. Ia punya senjata. Aisyah menyelesaikan presentasi digital untuk Maju Makmur dalam waktu 1 minggu. Presentasi itu sangat inovatif, menunjukkan bagaimana produk-produk Maju Makmur dapat bersaing di pasar modern. Pak Haris sangat puas. Ini luar biasa, Aisyah. Saya tidak pernah melihat presentasi sekeren ini, puji Pak Haris. Kamu benar-benar berbakat. Bagaimana kalau kamu bekerja di tim pemasaran saya? Terima kasih, Pak Haris. Tapi saat ini saya masih terikat kontrak dengan perusahaan saya, jawab Aisyah sopan. Namun, saya punya penawaran lain. Penawaran apa? Tanya Pak Haris. Saya bisa membantu perusahaan Bapak mendapatkan reputasi yang lebih baik dan juga mendapatkan klien-klien yang lebih baik, dengan catatan Bapak harus memutuskan kerjasama dengan Santoso Jaya, kata Aisyah terus terang. Mata Pak Haris membulat. Apa maksudmu? Aisyah menarik napas dalam-dalam. Santoso Jaya punya reputasi buruk, bukan? Pembayaran telat, standar kualitas yang sering mereka langgar. Hal ini tidak baik untuk citra Maju Makmur. Apalagi dengan proyek apartemen baru mereka. Jika ada masalah di kemudian hari, nama baik Bapak juga akan ikut tercemar. Pak Haris terdiam. Ia tahu apa yang dikatakan Aisyah ada benarnya. Ia selama ini memang sering dibuat pusing oleh Santoso Jaya. Saya bisa membuat rencana kampanye pemasaran yang lebih modern dan menjangkau klien-klien yang lebih berkualitas untuk Maju Makmur. Saya yakin, dengan itu, Bapak bisa mendapatkan untung lebih besar dari yang Bapak dapatkan dari Santoso Jaya. Dan yang paling penting, reputasi Bapak akan bersih. Aisyah menjelaskan dengan yakin. Pak Haris berpikir sejenak. Bagaimana saya bisa percaya? Bapak bisa melihat sendiri hasil kerja saya. Saya akan bekerja secara independen, dan Bapak bisa membayarnya per proyek. Jika Bapak tidak puas, Bapak tidak perlu membayar, tawar Aisyah. Pak Haris terkesan dengan keberanian Aisyah. Ia mengangguk. Baiklah. Saya setuju. Aisyah tersenyum puas. Rencana balas dendamnya kini mulai berjalan. Ia telah menciptakan keretakan kecil dalam fondasi bisnis Santoso Jaya. Rian dan Bu Retno, di sisi lain, mulai merasakan dampak dari keretakan kecil itu. Proyek apartemen mewah mereka mengalami kendala. Pemasok semen mereka, Maju Makmur, tiba-tiba memutus kontrak secara sepihak. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba mereka membatalkan kontrak? Rian membanting tumpukan dokumen di mejanya. Bu Retno terlihat panik. Ini tidak masuk akal. Kita sudah bekerja sama dengan mereka bertahun-tahun. Mereka mencoba menghubungi Pak Haris, namun telepon mereka selalu tidak diangkat. Ketika akhirnya mereka berhasil bertemu, Pak Haris hanya mengatakan bahwa mereka menemukan klien yang lebih cocok. Rian dan Bu Retno tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka tidak bisa membuktikannya. Kehilangan pemasok besar seperti Maju Makmur berdampak fatal bagi proyek apartemen mereka. Mereka harus mencari pemasok lain dengan cepat, namun pemasok baru meminta harga yang lebih tinggi. Alhasil, biaya proyek membengkak dan tenggat waktu tidak bisa dipenuhi. Masalah tidak berhenti di situ. Berkat informasi yang diberikan Aisyah kepada salah satu jurnalis, mulai beredar rumor di kalangan media bisnis tentang Santoso Jaya yang sering telat membayar dan menggunakan bahan di bawah standar. Meskipun tidak ada bukti konkret, rumor itu cukup untuk membuat para investor khawatir. Beberapa investor mulai menarik dananya, membuat Santoso Jaya kekurangan likuiditas. Ini semua tidak masuk akal. Pasti ada yang mengadu domba kita. Bu Retno berteriak frustasi. Rian juga merasakan hal yang sama. Ia mencoba menenangkan ibunya, namun ia sendiri juga merasa putus asa.
Perusahaan yang telah dibangun ayahnya dari nol, kini diambang kebangkrutan. Bagaimana dengan pinjaman ke bank? Tanya Rian. Sudah. Tapi bank menolak karena kita tidak punya agunan yang cukup, dan reputasi kita sedang buruk, jawab Bu Retno. Kita harus mencari investor lain. Mereka mencoba menghubungi investor-investor besar, tetapi rumor tentang perusahaan mereka sudah menyebar luas. Mereka semua menolak dengan sopan. Di tengah kepanikan itu, Rian teringat pada Aisyah, wanita yang ia temui di acara amal. Ia melihat aura yang berbeda di sana, aura kekuatan. Ia teringat tatapan mata Aisyah yang menusuk, kata-katanya yang dingin. Ia mulai curiga, mungkinkah ini semua perbuatan Aisyah? Bu, apakah mungkin ini perbuatan Aisyah? Tanya Rian, ragu-ragu. Bu Retno menatapnya sinis. Aisyah? Gadis miskin dari Wonosobo itu? Jangan konyol, Rian. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya pegawai rendahan. Namun, di dalam hati Bu Retno, ada bisikan samar yang mengatakan hal yang sama. Ia teringat kembali tatapan Aisyah yang seolah menantangnya malam itu. Ia teringat senyuman dingin Aisyah saat ia mengenang Wonosobo. Ia tahu, ia telah meremehkan gadis itu. Suatu hari, Rian dan Bu Retno membaca sebuah artikel di koran bisnis. Artikel itu menulis tentang sebuah perusahaan startup kecil yang baru saja mengambil alih 51% saham perusahaan mereka. Nama perusahaan itu, Inovasi Digital. Nama CEO-nya, Kenzo. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kepala tim pemasaran dan orang yang bertanggung jawab atas negosiasi itu adalah Aisyah. Rian dan Bu Retno terkejut. Mereka tidak menyangka, gadis yang mereka hina setahun lalu kini menjadi orang yang menghancurkan mereka. Mereka mencoba menghubungi Aisyah, mencoba meminta maaf dan menjelaskan semuanya, tetapi Aisyah tidak merespons. Santoso Jaya akhirnya dinyatakan bangkrut. Pagar hitam kokoh yang dulu menyambut Aisyah kini ditutupi oleh poster-poster pengumuman penyitaan. Rumah mewah yang dulu menjadi saksi bisu kehinaan Aisyah, kini menjadi tempat para kreditor berebut barang-barang berharga. Rian dan Bu Retno putus asa. Mereka kehilangan segalanya. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi perhiasan mahal, tidak ada lagi status sosial. Mereka hanya punya satu sama lain, dan penyesalan yang mendalam. Mereka mencoba mencari Aisyah, datang ke kantor inovasi digital, tetapi Aisyah menolak untuk menemui mereka. Suatu sore, Rian dan Bu Retno, yang kini tinggal di sebuah apartemen sederhana, melihat Aisyah dan Kenzo berjalan di sebuah mall. Mereka tampak bahagia, tertawa bersama. Rian dan Bu Retno, yang kini mengenakan pakaian biasa dan terlihat kuyu, merasa iri. Mereka tidak tahan lagi. Mereka menghampiri Aisyah. Aisyah! Rian memanggil, suaranya terdengar putus asa. Aisyah berhenti, menoleh, dan menatap mereka. Wajahnya dingin, tanpa emosi. Aisyah, kami datang untuk meminta maaf, kata Bu Retno, matanya berkaca-kaca. Kami menyesal. Kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Rian juga ikut meminta maaf. Aisyah, aku bodoh. Aku pengecut. Aku menyesali perbuatanku. Tolong, bantu kami. Kami kehilangan segalanya. Aisyah menatap mereka. Ia melihat air mata di mata Bu Retno, ia melihat penyesalan di mata Rian. Namun, hati Aisyah tetap dingin. Apa yang kalian harapkan? Tanyanya. Kalian datang setelah semuanya hancur? Kalian datang setelah kalian mendapatkan konsekuensinya? Aku rasa sudah terlambat. Tapi, kami benar-benar menyesal, Rian memohon. Penyesalan kalian tidak akan mengembalikan harga diri yang kalian injak. Penyesalan kalian tidak akan menghapus rasa sakit yang kalian berikan, kata Aisyah. Kalian yang menertawakanku, sekarang kalian yang berlutut memohon. Ini adalah keadilan. Kalian harus menanggung konsekuensi dari perbuatan kalian. Aisyah melirik Kenzo, yang selama ini hanya diam mendengarkan. Kenzo mengangguk, mengerti. Aisyah kemudian berbalik,
dan meninggalkan Rian serta Bu Retno yang putus asa di belakangnya. Ia akhirnya mendapatkan balas dendamnya, tetapi di dalam hatinya, tidak ada rasa puas. Hanya ada kekosongan. Setelah meninggalkan Rian dan Bu Retno, Aisyah berjalan dengan langkah cepat. Hatinya terasa hampa. Balas dendam yang selama ini ia dambakan ternyata tidak memberikan kebahagiaan. Ia merasa kosong. Kenzo, yang berjalan di sampingnya, melihat raut wajah Aisyah yang penuh dengan kesedihan. Ia menarik tangan Aisyah, mengajaknya duduk di sebuah bangku taman di dekat mal. "Aisyah, kamu tidak baik-baik saja," kata Kenzo lembut. "Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Aisyah tidak bisa lagi menahan diri. Air mata yang selama ini ia bendung, kini tumpah ruah. Ia menangis terseduh-seduh, menceritakan semuanya dari awal. Tentang pertunangan yang gagal, tentang penghinaan dari Bu Retno, tentang tawarian yang menusuk, dan tentang bagaimana semua itu menjadi motivasinya untuk bangkit. Ia menceritakan setiap detail, setiap rasa sakit, dan setiap langkah yang ia ambil untuk membalas dendam. Kenzo mendengarkan dengan sabar. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kemarahan, lalu kembali menjadi empati. Ia tidak menyela, hanya membiarkan Aisyah mengeluarkan semua beban yang selama ini ia pikul sendiri. "Mereka pantas mendapatkannya, Kenzo," kata Aisyah di sela isakannya. "Aku tidak menyesal telah menghancurkan mereka. Aku tidak menyesal telah membuat mereka bangkrut. Tapi kenapa? Kenapa aku tidak merasa bahagia?" Kenzo meraih tangan Aisyah dan menggenggamnya erat. "Aisyah, balas dendam tidak akan pernah membuatmu bahagia. Ia hanya akan mengisi hatimu dengan kebencian dan kekosongan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari melihat orang lain jatuh, tapi dari melihat dirimu sendiri bangkit." "Aku tahu, tapi aku tidak bisa melupakannya," jawab Aisyah. "Setiap kali aku melihat mereka, rasa sakit itu kembali." "Aku mengerti," Kenzo mengangguk. "Tapi kamu sudah membuktikan pada mereka. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lebih dari mereka. Kamu sudah membalas dendam terbaik, yaitu dengan menjadi sukses dan bahagia." Kenzo memeluk Aisyah, mencoba memberikan kenyamanan. Di pelukan Kenzo, Aisyah merasa tenang. Ia menyadari, selama setahun terakhir, Kenzo selalu ada untuknya. Bukan sebagai atasan, melainkan sebagai teman, sebagai mentor, sebagai seseorang yang peduli. Ia selalu ada untuk membimbingnya, untuk mendukungnya, dan untuk melindunginya. "Aku akan selalu ada untukmu, Aisyah," bisik Kenzo. "Apapun yang terjadi." Pengakuan Kenzo dan pelukan hangatnya membuat hati Aisyah bergetar. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Kenzo. Pria yang tulus, baik, dan selalu mendukungnya. Jauh berbeda dengan Rian, yang hanya bisa menertawakannya di saat ia terpuruk. "Terima kasih, Kenzo," kata Aisyah, suaranya parau. "Terima kasih karena sudah ada di sisiku." Kenzo tersenyum. "Jangan khawatir. Kita akan menghadapi semuanya bersama." Sejak malam itu, hubungan Aisyah dan Kenzo semakin dekat. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar pekerjaan. Kenzo mengajak Aisyah makan malam, menonton film, dan berjalan-jalan di taman. Ia tidak lagi melihat Aisyah sebagai rekan kerja, melainkan sebagai wanita yang ia cintai. Aisyah juga merasakan hal yang sama. Hatinya yang dulu penuh dengan dendam, kini perlahan-lahan terisi oleh cinta yang baru. Kenzo membantu Aisyah memproses emosinya. Ia mengajarkan Aisyah untuk melepaskan masa lalu, untuk memaafkan, dan untuk fokus pada masa depan yang cerah. Ia meyakinkan Aisyah bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. "Jangan biarkan mereka menang dua kali, Aisyah," kata Kenzo suatu hari. "Mereka sudah mengambil kebahagiaanmu di masa lalu, jangan biarkan mereka mengambil kebahagiaanmu di masa depan." Aisyah mengangguk. Ia tahu Kenzo benar. Ia harus melepaskan dendam, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. 2 bulan berlalu sejak pertemuan di mal. Rian dan Bu Retno, yang kini kehilangan segalanya, hidup dalam kemiskinan dan penyesalan.
Mereka pindah dari apartemen sederhana ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Setiap hari, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Bu, aku tidak tahan lagi," keluh Rian suatu sore, saat mereka sedang makan nasi dengan lauk seadanya. "Aku merindukan hidup kita yang dulu. Aku merindukan mobil-mobil mewah itu, acara-acara penting itu." Bu Retno menatapnya. Ia terlihat lelah. "Ini semua salah kita, Rian," katanya, suaranya parau. "Kalau saja kita tidak sombong, kalau saja kita tidak merendahkan Aisyah, kita tidak akan seperti ini." Tapi ibu yang memulai, Rian membela diri. Ibu yang menghinanya. Aku hanya ikut-ikutan." "Ya, dan kau juga menertawakannya," sahut Bu Retno, air matanya menetes. "Aku tidak bisa melupakan tatapan matanya saat itu. Ia terlihat sangat hancur. Kita memang jahat." Rian menunduk. Ia tidak bisa menyangkal perkataan ibunya. Setiap malam, bayangan wajah Aisyah yang menangis, yang hancur, yang dilukai olehnya sendiri, menghantuinya dalam mimpi. Ia menyesal, sungguh menyesal. Ia menyadari, ia telah kehilangan wanita yang tulus mencintainya. Wanita yang rela menerima dirinya apa adanya, terlepas dari kekayaan yang ia miliki. Suatu hari, Rian dan Bu Retno mendengar kabar bahwa Aisyah dan Kenzo akan menikah. Kabar itu membuat hati mereka semakin hancur. Mereka tahu, Aisyah telah menemukan kebahagiaannya. Mereka tahu, Aisyah telah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan mereka, di sisi lain, kehilangan segalanya. Bu Retno memutuskan untuk mencari Aisyah. Ia merasa harus meminta maaf, sekali lagi, dengan tulus. Ia tahu, Aisyah tidak akan memaafkannya. Tapi setidaknya, ia ingin menunjukkan penyesalannya. Ia ingin membersihkan hati nuraninya. "Aku akan datang ke pernikahan mereka, Rian," kata Bu Retno. "Aku akan meminta maaf di depan semua orang." Rian menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Untuk apa, Bu? Itu hanya akan membuat kita semakin malu." "Malu?" Bu Retno tertawa hampa. "Apanya yang lebih memalukan dari ini? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita hanya punya penyesalan." Hari pernikahan tiba. Sebuah pesta pernikahan yang megah dan mewah. Aisyah, mengenakan gaun pengantin putih yang indah, tampak sangat bahagia. Ia berjalan di samping Kenzo, yang terlihat gagah dalam balutan jasnya. Senyuman tulus terukir di bibir mereka. Di tengah keramaian, Bu Retno datang. Ia mengenakan pakaian sederhana, terlihat tua dan kuyu. Ia berhasil masuk ke dalam, dan berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Aisyah. Hatinya dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Ia melihat betapa bahagia Aisyah, dan ia menyadari, kebahagiaan itu seharusnya menjadi milik Rian. Ketika acara selesai, Bu Retno mendekati Aisyah. Aisyah melihatnya, namun tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Aisyah," kata Bu Retno, suaranya bergetar. "Selamat atas pernikahanmu. Kamu terlihat sangat bahagia." Aisyah mengangguk. "Terima kasih. Aku datang untuk meminta maaf," kata Bu Retno, air matanya menetes. "Aku tahu, maaf saja tidak cukup. Tapi aku benar-benar menyesal telah menghinamu. Aku bodoh. Aku sombong. Aku hanya bisa berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti." Aisyah menatap Bu Retno. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. "Saya sudah memaafkan Anda, Bu Retno," katanya lembut. "Saya sudah memaafkan Anda, bukan untuk Anda, tapi untuk diri saya sendiri. Saya tidak ingin hidup dalam kebencian." Bu Retno terkejut. Ia tidak menyangka Aisyah akan memaafkannya begitu saja. "Terima kasih, Aisyah. Terima kasih," katanya, menangis. Rian, yang tidak ikut, menerima kabar dari ibunya. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk cinta sejati, karena kebodohan dan kesombongannya. Di dalam hatinya, tidak ada lagi rasa iri, hanya ada penyesalan yang mendalam.
Ia sadar, ia telah kehilangan berlian demi sepotong kaca. Dan penyesalan itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Setelah pertemuan di mal, hati Aisyah terasa lebih ringan. Beban dendam yang selama ini ia pikul perlahan-lahan menguap, digantikan oleh rasa lega dan kelegaan yang mendalam. Ia kini bisa fokus sepenuhnya pada hubungannya dengan Kenzo. Hubungan yang dimulai dari sebuah perkenalan profesional, kini telah mekar menjadi sebuah asmara yang tulus dan murni. Kenzo, dengan segala kehangatan dan kepeduliannya, berhasil menyembuhkan luka-luka lama Aisyah. Ia tidak pernah memaksa Aisyah untuk melupakan masa lalu, namun ia membantu Aisyah untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia meyakinkan Aisyah bahwa ia pantas mendapatkan cinta sejati, yang tidak didasarkan pada kekayaan atau status sosial, melainkan pada ketulusan hati. Suatu malam, Kenzo mengajak Aisyah makan malam di sebuah restoran mewah yang memiliki pemandangan kota Jakarta dari atas. Cahaya-cahaya lampu kota yang berkelap-kelip menciptakan suasana romantis yang sempurna. Di tengah percakapan mereka, Kenzo meraih tangan Aisyah dan menggenggamnya erat. "Aisyah, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu," kata Kenzo, suaranya sedikit bergetar. "Selama setahun terakhir, aku melihatmu tumbuh. Aku melihatmu berubah dari seorang gadis yang terluka menjadi wanita yang kuat dan luar biasa. Aku jatuh cinta padamu, Aisyah. Aku jatuh cinta pada kecerdasanmu, pada semangatmu, dan pada hatimu yang tulus." Aisyah tertegun. Ia tidak menyangka Kenzo akan mengungkapkan perasaannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Kenzo, melihat ketulusan di matanya yang menawan. Ia tidak bisa menyangkal perasaannya sendiri. Ia juga mencintai Kenzo. "Aku juga mencintaimu, Kenzo," bisik Aisyah, air matanya menetes haru. "Aku tidak pernah menyangka akan menemukan cinta lagi setelah semua yang terjadi." Kenzo tersenyum lega. Ia mengusap air mata di pipi Aisyah. "Aku berjanji, aku akan melindungimu. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitimu lagi." Mereka berciuman untuk pertama kalinya, ciuman yang penuh dengan janji, harapan, dan cinta yang tulus. Sejak malam itu, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenzo selalu ada di samping Aisyah, tidak hanya sebagai kekasih, tetapi juga sebagai mentor dan sahabat. Ia mendukung karir Aisyah, memberikan saran, dan selalu menjadi pendengar yang baik. Aisyah, di sisi lain, menjadi sumber inspirasi bagi Kenzo. Ia membantu Kenzo melihat dunia dari sudut pandang yang lebih sederhana dan tulus. Hubungan mereka tidak selalu mulus. Ada kalanya, bayangan masa lalu kembali menghantui Aisyah. Ia masih merasa takut untuk kembali terluka. Namun, Kenzo selalu berhasil menenangkannya. Ia meyakinkan Aisyah bahwa cinta mereka berbeda, cinta mereka tulus. Cinta itu bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi. "Aisyah," kata Kenzo suatu hari, "aku tidak ingin memilikimu. Aku hanya ingin bersamamu, menjagamu, dan membuatmu bahagia." Perkataan Kenzo membuat hati Aisyah luluh. Ia menyadari, Kenzo adalah pria yang benar-benar ditakdirkan untuknya. Ia tidak hanya mencintai Aisyah, tetapi ia juga mencintai versi terbaik dari Aisyah. Ia tidak pernah menuntut, hanya memberi. Suatu hari, Kenzo mengajak Aisyah pulang ke Wonosobo untuk bertemu dengan orang tua Aisyah. Aisyah sangat bahagia, namun juga gugup. Ia khawatir orang tuanya tidak akan menyukai Kenzo, yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda dengan mereka. Namun, kekhawatiran itu sirna begitu saja. Pak Budi dan Bu Lastri menyambut Kenzo dengan tangan terbuka. Mereka melihat ketulusan di mata Kenzo, dan mereka melihat kebahagiaan di wajah putri mereka. Pak Budi dan Kenzo mengobrol berjam-jam tentang bisnis, sementara Bu Lastri dan Aisyah memasak di dapur. Hubungan mereka terasa begitu alami, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. "Nak Kenzo, terima kasih sudah membuat putri saya bahagia," kata Bu Lastri tulus, saat mereka akan pulang. "Aisyah adalah wanita yang luar biasa, Bu.
Seharusnya saya yang berterima kasih karena sudah diizinkan bersamanya, jawab Kenzo. Melihat kebahagiaan putrinya, Pak Budi dan Bu Lastri merasa lega. Mereka tahu, Aisyah telah menemukan pria yang tepat. Pria yang akan menghargainya, melindunginya, dan mencintainya sepenuh hati. Di sisi lain, kehidupan Rian dan Bu Retno semakin memburuk. Mereka kehilangan segalanya, bahkan harga diri. Mereka yang dulunya terbiasa hidup mewah, kini harus berjuang untuk mendapatkan makanan. Rian mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi ia selalu ditolak. Reputasinya yang buruk, ditambah dengan berita kebangkrutan Santoso Jaya, membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bu, aku tidak tahan lagi, kata Rian suatu hari. Aku merindukan hidup kita yang dulu. Aku juga, nak, jawab Bu Retno, suaranya parau. Tapi kita harus menerima kenyataan. Ini semua salah kita. Bu Retno, yang dulunya sombong dan angkuh, kini telah berubah. Ia belajar memasak, membersihkan rumah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ia pandang rendah. Ia menyadari, kekayaan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah keluarga, dan hati yang tulus. Suatu malam, Rian menemukan sebuah foto lama di dalam kotak kenangan. Foto itu adalah fotonya bersama Aisyah, saat mereka masih berpacaran. Aisyah terlihat sangat bahagia, senyumnya tulus. Melihat foto itu, Rian merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari, ia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Wanita yang tulus dan sederhana, yang tidak pernah memandang harta. Aku bodoh, Bu, kata Rian, air matanya menetes. Aku telah kehilangan berlian demi sepotong kaca. Bu Retno mengangguk. Ya, nak. Kita berdua bodoh. Kita meremehkan ketulusan hati. Kita meremehkan cinta yang tulus. Rian teringat kembali hari pertunangan mereka. Ia teringat tawa remehnya saat melihat Aisyah terhina. Ia teringat bagaimana ia tidak berani membela Aisyah. Ia merasa sangat bersalah. Aku harus bertemu Aisyah, kata Rian tiba-tiba. Aku harus meminta maaf padanya. Aku harus memberitahunya bahwa aku menyesal. Bu Retno mengangguk. Ya, nak. Kamu harus meminta maaf padanya, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk membersihkan hatimu. Keesokan harinya, Rian dan Bu Retno datang ke kantor inovasi digital. Mereka meminta untuk bertemu Aisyah. Resepsionis memberitahu mereka bahwa Aisyah sedang ada rapat. Mereka tidak menyerah. Mereka menunggu di lobi berjam-jam. Sore harinya, Aisyah keluar dari ruang rapat. Ia melihat Rian dan Bu Retno duduk di lobi. Wajah mereka terlihat kuyu, pakaian mereka sederhana. Aisyah menghampiri mereka. Ada apa? Tanya Aisyah, suaranya datar. Bu Retno berdiri, matanya berkaca-kaca. Aisyah, kami datang untuk meminta maaf. Sekali lagi. Kami tahu kami tidak pantas. Tapi kami benar-benar menyesal. Kami telah kehilangan segalanya. Dan kami menyadari, itu adalah hukuman atas perbuatan kami. Rian juga berdiri. Ia menunduk. Aisyah, aku bodoh. Aku pengecut. Aku menyesali perbuatanku. Aku menyesal telah menertawakanmu. Aku menyesal telah kehilanganmu. Tolong, maafkan aku. Aisyah menatap mereka. Ia melihat ketulusan di mata mereka. Ia melihat penyesalan yang mendalam. Ia tahu, mereka tidak datang untuk meminta harta, tapi untuk meminta maaf. Saya sudah memaafkan kalian, kata Aisyah, suaranya lembut. Saya memaafkan kalian bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri. Saya sudah melepaskan dendam. Saya sudah melupakan masa lalu. Rian dan Bu Retno terkejut. Mereka tidak menyangka Aisyah akan memaafkan mereka begitu saja. Bu Retno memeluk Aisyah. Terima kasih, nak. Terima kasih, katanya, menangis. Rian juga ingin memeluk Aisyah, tapi ia ragu-ragu. Aisyah, apakah kita bisa berteman lagi? Tanyanya, suaranya bergetar. Aisyah tersenyum tipis. Rian,
Aku sudah punya hidup yang baru. Aku sudah bahagia. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu. Aku tidak ingin masa lalu menghancurkan masa depanku. Ryan mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa meminta lebih. Ia telah kehilangan kesempatan. Ia telah kehilangan cinta. Dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Ia berbalik, dan pergi bersama ibunya. Hatinya terasa lega, namun juga hancur. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Aisyah kembali. 2 bulan kemudian, Aisyah dan Kenzo menikah. Pernikahan mereka diadakan di sebuah hotel mewah, dihadiri oleh keluarga besar Aisyah dari Wonosobo, teman-teman dekat, dan rekan-rekan bisnis mereka. Kenzo, yang terlihat gagah dalam setelan jas formalnya, tidak bisa berhenti tersenyum. Aisyah, mengenakan gaun pengantin putih yang indah, tampak sangat bahagia. Ia terlihat seperti seorang putri yang menemukan pangerannya. Orang tua Aisyah, Pak Budi dan Bu Lastri, meneteskan air mata haru. Mereka tidak pernah menyangka putri mereka akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Mereka melihat Kenzo mencintai putri mereka dengan tulus, dan itu sudah cukup bagi mereka. Di tengah acara, Bu Retno datang. Ia mengenakan pakaian sederhana, terlihat tua dan kuyu. Ia datang sendirian. Ryan tidak ikut. Ia berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Aisyah. Hatinya dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Ia melihat betapa bahagia Aisyah, dan ia menyadari, kebahagiaan itu seharusnya menjadi milik Ryan. Ketika acara selesai, Bu Retno mendekati Aisyah. Aisyah melihatnya, namun tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aisyah, kata Bu Retno, suaranya bergetar. Selamat atas pernikahanmu. Kamu terlihat sangat bahagia. Aisyah mengangguk. Terima kasih. Aku datang untuk meminta maaf, kata Bu Retno, air matanya menetes. Aku tahu, maaf saja tidak cukup. Tapi aku benar-benar menyesal telah menghinamu. Aku bodoh. Aku sombong. Aku hanya bisa berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aisyah menatap Bu Retno. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. Saya sudah memaafkan Anda, Bu Retno, katanya lembut. Saya sudah memaafkan Anda, bukan untuk Anda, tapi untuk diri saya sendiri. Saya tidak ingin hidup dalam kebencian. Bu Retno terkejut. Ia tidak menyangka Aisyah akan memaafkannya begitu saja. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih, katanya, menangis. Kenzo, yang mendengar percakapan itu, mendekati Aisyah dan memeluknya. Kamu wanita yang luar biasa, Aisyah, bisiknya. Kamu bisa memaafkan mereka, itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Aisyah tersenyum. Ia tahu, ia telah melewati masa-masa sulit. Ia telah bangkit dari keterpurukan. Ia telah menemukan cinta sejati. Dan ia telah mendapatkan balas dendam terbaik, yaitu dengan menjadi bahagia. Ia akhirnya bisa melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depannya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Aisyah serta Kenzo berjalan dengan penuh kebahagiaan. Mereka membangun keluarga kecil yang harmonis, dikaruniai 2 orang anak yang cerdas dan menggemaskan. Perusahaan inovasi digital terus berkembang pesat, menjadi salah satu pemimpin di industri teknologi. Aisyah, sebagai kepala pemasaran, tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga menjadi sosok inspiratif bagi banyak wanita muda lainnya. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Aisyah akhirnya menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Itu bukanlah tentang memiliki kekayaan, status sosial, atau membalas dendam. Kebahagiaan adalah tentang cinta yang tulus, keluarga yang harmonis, dan kepuasan batin yang datang dari kerja keras dan ketulusan. Ia juga sering mengunjungi orang tuanya di Wonosobo, membawa serta anak-anaknya. Pak Budi dan Bu Lastri sangat bahagia melihat kehidupan putri mereka yang kini sempurna. Mereka tidak pernah menyesali keputusan Aisyah untuk membatalkan pertunangannya di masa lalu. Sementara itu, Ryan dan Bu Retno menjalani kehidupan yang sangat berbeda.
Setelah kebangkrutan perusahaan mereka harus belajar untuk hidup dari nol. Bu Retno, yang dulunya terbiasa hidup mewah, kini harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia membuka sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan, yang untungnya cukup ramai karena masakannya yang enak. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta, tetapi dari hati yang tulus. Ia seringkali teringat pada Aisyah, dan ia selalu berdoa agar Aisyah bahagia. Ryan, di sisi lain, tidak bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu. Penyesalan itu terus menghantuinya. Ia mencoba melupakan Aisyah, mencoba mencari wanita lain, tetapi tidak ada yang bisa menyamai ketulusan hati Aisyah. Ia menyadari, ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya apa adanya. Ia seringkali berjalan di depan warung makan ibunya, melihat Bu Retno tersenyum melayani pelanggan. Ryan tahu, ibunya telah menemukan kedamaian, tetapi ia sendiri tidak. Ia terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan, tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia telah menghancurkan takdirnya sendiri karena kebodohan dan kesombongan. Pada suatu sore yang cerah, Aisyah dan Kenzo membawa anak-anak mereka ke taman bermain. Di sana, Aisyah melihat Ryan duduk sendirian di sebuah bangku. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kesedihan. Ryan melihat Aisyah, namun ia tidak berani mendekat. Ia hanya menatap dari kejauhan, melihat kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Aisyah menatap Ryan sejenak, lalu ia memalingkan wajahnya. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Hanya ada rasa iba. Ia tahu, Ryan telah mendapatkan hukuman terberat, yaitu hidup dalam penyesalan seumur hidup. Aisyah tersenyum. Ia menggenggam tangan Kenzo erat. Ia tahu, ia telah mendapatkan balas dendam terbaik. Balas dendam terbaik bukanlah tentang melihat orang lain jatuh, tetapi tentang melihat dirinya sendiri bangkit dan hidup dengan bahagia. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa terkadang, akhir yang bahagia dimulai dari perpisahan yang menyakitkan.